Masuk, 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 masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Waduh. Dia adalah seorang laki-laki berkebangsaan Itali yang kemarin saya bicarakan. Saya kedatangan Ferry. Apa kabar kau, Bah? Alhamdulillah kabar baik bro. Sehat ente, bro? Oh, alhamdulillah sehat sehat. Malang Gimana? PSBB, bro? Kamu gimana nih? Malang PSBB, PSBB bro? dong. PSBB kita. Ya, sama, bro. Alhamdulillah saya sehat juga, bro. Jadi malam ini tema kita tentang pemilihan akomodasi atau tempat tinggal selama kuliah di Australia. Kamu Fer, pas Iya, oke. milih akomodasi, apa yang paling penting menjadi kriteria akhirnya kamu milih tempat itu? Kalau saya ya, Hmm. yang pertama tuh jarak. Yang pertama tuh jarak dari rumah ke kampus. Terus yang kedua, apa namanya, dekat dengan lokasi untuk olahraga. Nah, karena kebetulan kemarin kan ada lapangan bola di sana. Nah, jadi apa namanya, karena sebelumnya juga saya akan prediksi akan menyimpan barang-barang apa namanya untuk olahraga gitu kan, misalnya gawang bola dan lain. Nah jadinya apa namanya saya memilih tempat itu sebagai referensi saya untuk tempat apa untuk tinggal gitu. Nah makanya saya kan ada beberapa pengalaman kemarin kan kenapa saya memilih itu. Misalnya untuk dalam hal kerja ya, spot luas kan. Nah, saya kan biasanya apa namanya bangun pagi kan, bahkan hampir jam 6. Pernah saya bangun itu jam 5 jam 5.55 kalau nggak salah tuh saya bangun. Nah, saya kan nggak sholat subuh, nggak apa gitu kan. Nah, saya langsung ambil baju, pakai sepatu, langsung lari jam 5.55 tuh. Nah, nyampe nya jam 5.57 di kampus tuh. 2 menit saya lari, ngos-ngosan. Kejar apa namanya? Kita kan mulai kerja kan jam 6 kan. Mulai kerja kan jam 6 kan. Nah, nyampe sana tuh jam 5.57, masih ada waktu 3 menit Ah, untuk berhenti ngos-ngosan gitu. Nah, itu salah satunya juga. jadi buat kalian yang nggak tahu, jadi Ferry ini tinggal sangat cukup dekat, lebih dekat dari saya menuju kampus ya. Jadi kayak yang dia jabarin tadi, alasan pertama yang jarak, kedua dengan fasilitas olahraga. Jadi Ferry itu juga bekerja di kampus setiap pagi jam 6. Jadi dia bisa berlari dengan cepat. 2 menit doang lari dia dari rumah ke kampus. Ya, nggak terlalu jauh lah. Kalau gue Fer nih ya, kalau gue milih rumahnya kan karena saya sudah berkeluarga, jadi jelas saya nyari yang agak besar, itu yang menjadi utama dulu. Yang bisa cukup untuk saya dan istri saya dan anak saya. Jadi Hmm. itu yang paling utama. Yang kedua adalah grocery, tempat belanjaan, karena istri saya kan masak. Kalau Ferry mungkin akan lebih banyak makan di luar ya. Kalau saya, istri saya masak, jadi kalau bisa lebih dekat ke tempat makan, tempat grocery yang jual sayur atau bahan-bahan masakan. Jadi biar Browser ya. istri saya lebih Oh, gampang iya. untuk itu, karena kalau saya ke arah kampus sejujurnya penting juga sih jarak, tapi saya bisa aja gitu naik sepeda apa naik bus lebih murah daripada saya harus tinggal di dekat kampus, tapi hmm, istri saya harus pergi belanja jauh gitu, padahal dia tiket busnya aja nggak diskon, kan sayang diskon. Iya sayang kan. Jadi kita, Sayang uangnya lari ke bis. kalau kayak gitu kamu selektif nggak milih housemate Fair? Maksudnya kamu misal udah nemu nih akomodasi yang bagus, milih-milih nggak juga housemate, misal gue pengennya housemate-nya gini nih atau bentuk rumah atau apa gitu gitu nggak? Oh iya, seharusnya saya melakukan referensi seperti itu. Tetapi kemarin tuh apa namanya, pada awal saya inspeksi gitu kan, saya tanya, ternyata di situ tuh ada orang Indonesia satu, itu cewek dari Indonesia Timur juga, kalau nggak salah itu dari Sulawesi. Nah, namanya Mbak Sisi kan. Malah Nah, dia ngasih diomongin nama tahu orang. bahwa ini apa namanya, apa, dia kan ngasih tahu seperti ini hosmed kita kan. Nah, tetapi ketika dia nunjukkan
ada satu kamar yang terkunci gitu, satu kamar yang terkunci. Nah ternyata kamar itu yang dekat sama kamar saya. Setelah saya tinggal situ tuh ternyata oranye tuh nggak bersih gitu loh. Nah alhasil ketika kesehariannya misalnya masak gitu kan atau diam di dekat dapur, nah, itu selalu berantakan. Bahkan barang-barang apa istilahnya sampah segala macam itu nggak dibuang sama dia. Itu. Jadinya ya tahu sendiri lah bagaimana apa namanya Ya, ya. respon kita bau segala macam kan nggak terlalu menyenangkan jadinya. Jadi menurutmu Fer, kira penting nggak kita memilih housemate yang cocok gitu? Atau nggak sebegitu penting-penting banget? Bagi saya sih sangat penting. Bagi saya sangat penting karena istilahnya kita betah atau tidaknya betah tinggal di sebuah akomodasi, housemate salah satu penentunya. Nah, kalau misalnya housemate kita seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya tidak bersih, mulai dari dapur, terus halaman, nah itu sudah bikin kita nggak nyaman, terus nggak betah, kesana kemari lihat pemandangan yang nggak enak untuk dipandang kan, terus dengan keramahannya juga tidak mendukung, otomatis lah kita istilahnya untuk pulang ke rumah saja mungkin untuk berpikir 2 kali gitu. Nah, mungkin ya lebih milih tidur di kampus daripada tidur di rumah, ngelihat wajahnya saja. Gitu. Mana kalau kita tidur di rumah dosen aja? Ah, boleh saja, apalagi di rumah satpamnya. Kalau saya pribadi, saya udah share ini ya. Kalau saya pribadi milih eh, yang pertama karena kalau saya pribadi milih housemate banget karena saya lebih prefer yang cewek karena istri saya bakal diem di rumah kan, jadi nggak mungkin kalau misal cowok, apalagi cowok kurang ajar. Jadi saya milih banget housemate. Selain itu juga, kalau kamu kan sering makan di luar, Fer. Kalau saya kan istri saya kan banyak masak, jadi pilihnya juga kalau bisa yang muslim karena biar bisa sama-sama masak yang halal kayak gitu. Oke. Fer, susah nggak sih nyari rumah di Brisbane? Nggak terlalu susah sih bagi saya ya, dalam konteks saya ya, nggak terlalu susah. Nah, akan susah ketika puncak orang tiba di Brisbane atau hampir apa istilahnya ada periode menjelang masuk kuliah lagi. Nah, itu hati-hati. Itu sekitaran terjadi sekitaran bulan Februari biasanya. Nah, saya sempat ada pengalaman dari akomodasi yang harganya 210 berubah menjadi 230, bahkan menjadi 250 ketika pas diinspeksi. Nah, bukan 230 lagi, tetapi 250. Nah, gitu. Jadi itu apa istilahnya berlaku hukum barang dan jasa. Nah, ketika ada penawaran naik, harganya juga naik gitu. Oke. Berarti rebutan tuh memang Fer ya. Bulan Februari itu awal-awal masa semester itu rebutan. Jadi semua pada nyari ke akomodasi yang murah, dekat dengan kampus, dekat dengan transportasi. Yang nyari jumlah mahasiswa baru berapa ya? Puluhan ribu? Bulan ribu. Ya. Oke. Demikian obrolan saya dengan Ferry, salah satu alumni AAS. Jadi saya akan rutin insya Allah mengupload video dengan setting seperti ini. Saya akan ngobrol dengan teman-teman ORD atau alumni, membicarakan tentang beasiswa, kegiatan perkuliahan, atau pengalaman mereka ketika apply AAS atau sedang kuliah di Australia. Jangan lupa, udah nggak usah, dilupakan saja, udah nggak usah di subscribe, udah, hapus saja, udah, ignore. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.